Salam bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, saya Jumadi dan pada video ini saya akan berbagi tentang pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di SMP Manjusri dengan tema kearifan lokal makanan vegetarian. Bapak dan Ibu guru semuanya, kita ketahui bahwa negara kita ini adalah negara agraris yang kaya akan hasil sumber daya alam pertaniannya. Tidak terkecuali Provinsi Sumatera Barat yang hampir semua kabupaten atau kota memiliki hasil pertanian yang melimpah, bahkan unggulan, terutama beras, sayuran, dan buah. Namun, pada praktiknya, untuk kehidupan saat ini, banyak kasus-kasus kesehatan yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan makanan. Hal ini terjadi karena kurangnya asupan dan konsumsi sayur atau buah. Hal ini yang kemudian mendasari SMP Manjusri untuk memilih tema kearifan lokal, makanan vegetarian, agar dapat menumbuhkan kesadaran bagi para siswa untuk pembiasaan hidup sehat berkaitan dengan pola makan. Selain itu, terdapat beberapa kondisi yang juga melatar belakangi dipilihnya tema kearifan lokal berupa makanan vegetarian. Di antaranya, yang pertama, banyaknya makanan-makanan instan yang dikonsumsi oleh para remaja yang nutrisinya kurang tepat untuk usia anak remaja. Para siswa lebih suka mengkonsumsi makanan cepat saji daripada mengkonsumsi sayuran, sehingga berpotensi bagi terganggunya kesehatan siswa. Yang kedua, letak sekolah yang berdekatan dengan wihara, yang juga menerapkan pola makan vegetarian. Dan kemudian, yayasan juga menyiapkan makanan bagi para guru dan siswa berupa makan siang vegetarian untuk seluruh guru dan siswa. Yang ketiga, bahwa kita ketahui Sumatera Barat terkenal akan kulinernya, sehingga perlu menumbuhkan kesadaran bagi para siswa untuk melakukan inovasi terhadap makanan yang ada di Provinsi Sumatera Barat, terutama untuk makanan vegetarian. Pelaksanaan proyek ini memiliki beberapa tantangan sehingga peran serta seluruh pihak, mulai dari guru, siswa, orang tua, dan seluruh elemen pendidikan di sekolah untuk dapat bersinergi dan terlibat dalam proyek ini, agar pelaksanaan proyek ini dapat berjalan dengan efektif dan maksimal. Mengingat ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan dalam pelaksanaan proyek ini, di antaranya adalah berkaitan dengan media, alat, dan bahan yang nantinya digunakan dalam proses pembelajaran. Hal ini terjadi karena sekolah belum memiliki fasilitas penunjang yang lengkap dalam hal peralatan memasak, sehingga pentingnya melakukan komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua. Selain pada perlengkapan memasak, tantangan yang selanjutnya dihadapi adalah referensi untuk makanan vegetarian yang bernuansa Minang yang tidak begitu banyak. Tantangan lain dari pelaksanaan proyek ini adalah siswa yang belum terbiasa untuk penggunaan alat-alat memasak, sehingga perlu pengawasan dan pendampingan yang ekstra dari para guru. Pendampingan pada proses pengolahan makanan agar tidak membahayakan bagi keselamatan para siswa. Bapak dan Ibu guru semuanya, setelah kita mengetahui tantangan-tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan proyek ini, tahap pertama yang dilakukan dalam pelaksanaan proyek ini adalah sekolah melalui tim proyek P5 yang sudah ditentukan di awal tahun pembelajaran, mengundang seluruh elemen yang terlibat dalam pendidikan di SMP Manjusri untuk hadir dalam satu pertemuan yang kemudian disebut sebagai kegiatan sosialisasi proyek kearifan lokal. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan oleh tim proyek kepada orang tua serta peserta didik untuk menentukan kearifan lokal apa yang akan dipilih. Dalam sosialisasi ini, tim proyek memberikan kuesioner kepada peserta didik dan orang tua, sehingga dari kuesioner ini kemudian diputuskan bahwa pelaksanaan proyek
untuk kearifan lokal ini adalah makanan vegetarian. Tahapan sosialisasi ini merupakan tahapan yang sangat penting untuk dilakukan, karena peserta didik adalah objek dan sekaligus pelaksana dari proyek. Maka keterlibatan peserta didik dan orang tua harus dimulai sejak pada tahap pertama pelaksanaan proyek. Tahap yang selanjutnya setelah melakukan sosialisasi adalah tim proyek melakukan penyusunan modul dan simulasi penggunaan modul. Tahap selanjutnya setelah tahapan sosialisasi adalah tahap penyusunan modul dan simulasi penggunaan modul. Penyusunan modul ini dilakukan oleh para guru yang tergabung dalam tim proyek P5 di SMP Manjusri. Modul yang tersusun kemudian melalui tahap simulasi dan tahap evaluasi sebelum nantinya digunakan dalam pelaksanaan proyek. Pada tahap penyusunan dan simulasi penggunaan modul ini, para guru menyampaikan materi berdasarkan aktivitas sesuai dengan tahapan pelaksanaan proyek. Guru juga menyiapkan bahan, materi, media-media, dan bentuk-bentuk penilaian serta refleksi yang akan digunakan dalam pelaksanaan proyek. Dengan saling bertukar pikiran dan pemahaman inilah, maka akan diperoleh modul yang baik sebelum diterapkan dalam pelaksanaan proyek oleh para siswa. Bapak Ibu semuanya, setelah dihasilkan modul yang sudah siap untuk digunakan, tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan proyek. Pelaksanaan proyek ini diawali dengan tahap eksplorasi. Pada tahap eksplorasi ini, peserta didik mencari informasi berkaitan dengan makanan vegetarian melalui buku, internet, dan kunjungan lapangan. Kegiatan eksplorasi ini bertujuan agar para siswa menjalani pengalaman nyata yang berhubungan dengan makanan vegetarian. Kegiatan eksplorasi ini dilakukan dengan menggali informasi tentang makanan vegetarian, sehingga akan menumbuhkan rasa ingin tahu dan memunculkan inspirasi serta kreativitas bagi para peserta didik. Bapak Ibu semuanya, setelah siswa melakukan eksplorasi, maka kegiatan yang selanjutnya adalah kegiatan mencipta. Pada kegiatan mencipta ini, peserta didik mulai merancang dan menentukan makanan apa yang akan diolah oleh masing-masing kelompok. Dan kemudian dilanjutkan dengan melakukan eksperimen, baik itu eksperimen rasa ataupun eksperimen bentuk. Setelah melakukan tahapan eksperimen, maka tahapan yang selanjutnya adalah melakukan perbaikan-perbaikan terhadap hasil eksperimen yang telah dilakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Di sini, kreativitas dan kerjasama antara peserta didik dalam kelompok sangat diperlukan. Bapak Ibu semuanya, dalam pelaksanaan proyek ini, para peserta didik atau para siswa juga mulai memahami beberapa hal yang berkaitan dengan wirausaha. Di antaranya adalah melalui kegiatan pengemasan. Peserta didik dalam tahapan ini membuat kemasan dan logo berdasarkan pada makanan yang mereka buat dan berdasarkan imajinasi serta kreativitas mereka. Pada tahapan ini, peserta didik menuangkan ide-ide dalam menggambarkan makanan yang akan mereka olah dan yang akan mereka sajikan. Pada proses ini, peserta didik diberikan kebebasan untuk melakukan desain logo ataupun desain kemasan menggunakan PC atau komputer atau menggunakan gawai. Bapak Ibu guru semuanya, setelah berbagai tahapan pelaksanaan sudah dilaksanakan, maka tahap akhir dari pelaksanaan proyek ini adalah pameran. Peserta didik pada kegiatan pameran ini secara langsung membuat olahan makanan vegetarian dengan pendampingan dari guru dan orang tua, yang kemudian mereka mempresentasikan hasil olahan makanan mereka. Pada tahapan ini, peserta didik melakukan demo dan pameran secara langsung di sekolah dengan disaksikan oleh para pengunjung serta para guru dan juga para siswa untuk tingkat playgroup atau TK, SD, dan rekan atau kakak kelas mereka di tingkat SMP serta
para orang tua yang pada saat itu hadir di sekolah. Bapak Ibu semuanya, hasil atau dampak dari pelaksanaan proyek ini bukanlah hanya berupa olahan makanan yang berhasil disajikan oleh para siswa. Namun, bagaimana berkembangnya rasa ingin tahu, kemandirian, kreativitas, rasa percaya diri, dan tanggung jawab dari para siswa atau para peserta didik. Hal tersebut dapat dilihat dari munculnya ide-ide untuk membuat olahan makanan vegetarian dengan inovasi yang baru sesuai dengan kearifan lokal Sumatera Barat. Pada tahap ini, siswa mampu berinovasi dengan kreativitasnya sehingga memunculkan satu makanan yang juga identik dengan ranah Minang, yaitu sate ubi kayu kuah kuning. Proyek ini juga memberikan hasil berupa pengembangan nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang baik dari para siswa. Hal inilah yang kemudian menunjukkan bahwa tujuan pelaksanaan proyek ini telah tercapai. Bapak Ibu semuanya, pelaksanaan proyek ini telah mendorong siswa untuk berpikir kritis, menumbuhkan kreativitas, dan memiliki kesadaran akan pentingnya pola makan sehat bagi tubuh. Peran dan tanggung jawab guru pada proyek ini adalah sebagai fasilitator untuk memastikan setiap tahapan proyek berjalan sebagaimana mestinya. Guru juga memberikan motivasi kepada para siswa agar mampu berusaha dengan maksimal untuk tercapainya pelaksanaan proyek ini. Bapak Ibu semuanya, setelah proyek selesai dilakukan, maka bagaimanakah tanggapan dari berbagai pihak terhadap pelaksanaan proyek kearifan lokal makanan vegetarian ini? Tanggapan-tanggapan dari berbagai pihak diantaranya adalah kepala sekolah ingin agar kegiatan ini dapat dilaksanakan dalam proses pembelajaran, bukan hanya pada proyek P5 saja. Kemudian para guru tertarik untuk mengadopsi keberhasilan pelaksanaan proyek ini dan menerapkan di dalam kelas atau di dalam pembelajaran. Bagi orang tua, kegiatan ini adalah satu kegiatan yang sangat baik. Orang tua sangat mengapresiasi kegiatan proyek P5 ini karena dapat secara langsung melihat dan terlibat dalam perkembangan anak-anaknya. Kenalkan, saya Mama Yukio, kelas 7. Menurut saya program Merdeka Belajar sangat membantu anak untuk lebih kreatif, kompak, dan semangat dalam belajar. Semoga kedepannya anak-anak lebih berani tampil dan menciptakan kreasi-kreasi baru. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pesan dan kesan saya selama kurikulum Merdeka ini di kelas 7 SMP Manjusri, anak saya William Saputra Auyong menjadi lebih rajin ke sekolah, lebih mandiri, belajarnya pun tidak terbebani. Terima kasih. Para pengunjung dalam hal ini adalah para guru, siswa, dan orang tua dari para murid TK maupun SD menginginkan agar kegiatan ini dapat dilakukan secara berkala dan terjadwal agar dapat memotivasi untuk para siswa playgroup TK maupun SD senang dalam mengkonsumsi sayuran. Kemudian, yang tidak kalah penting yaitu para siswa peserta proyek sangat terlihat bahagia, bahkan mampu melakukan kewirausahaan secara tidak langsung dengan menjual hasil proyeknya. Hal inilah kemudian sangat penting pelaksanaan proyek P5 ini bagi perkembangan peserta didik. Bapak Ibu semuanya, dalam pelaksanaan sebuah proyek perlu adanya sebuah perencanaan yang matang, serta pentingnya dukungan dari semua pihak agar semua tahapan yang telah direncanakan akan berjalan dengan baik dan lancar. Adapun pembelajaran yang dapat diambil dari pelaksanaan proyek ini diantaranya, yang pertama, pentingnya membangun komunikasi yang baik antara orang tua dengan sekolah. Yang kedua, bagaimana pentingnya untuk meningkatkan kompetensi baik oleh siswa ataupun oleh guru berkaitan dengan literasi. Yang ketiga, bahwa pembelajaran itu harus dekat dengan peserta didik dan lingkungan di sekitarnya,
agar dapat memperoleh pemahaman yang bermakna. Kemudian yang keempat, bahwa sarana dan prasarana dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan, termasuk kegiatan proyek P5 dan pembelajaran. Serta orang tua harus mau terlibat dan dilibatkan dalam proses pembelajaran dan perkembangan para peserta didik atau para siswa. Selain dari beberapa hal di atas, bahwa pentingnya bagi sekolah untuk menindaklanjuti proyek ini agar menjadi suatu kegiatan yang berkelanjutan sehingga menjadi sebuah pembiasaan dan budaya sekolah. Mari kita semangat dalam meningkatkan pendidikan untuk generasi muda penerus bangsa. Salam hebat untuk Bapak Ibu semuanya.